Matematika bukan sekedar rumus ataupun angka, melainkan sarana untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis, teliti, dan juga mengangkat budaya kearifan lokal Wonosobo. Pembelajaran ini menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya sekolah berintegritas seperti tanggung jawab, berani, dan kerja keras. Semoga pembelajaran ini tidak hanya membantu murid untuk mengaplikasikan konsep transformasi geometri, namun dapat menginspirasi mereka untuk terus belajar, berkarya, dan bertumbuh menjadi pribadi yang kreatif dan berkarakter. Saya Fitra Ningtyas Puji Pangesi dari SMP Negeri 1 Kertek, Sekolah Berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kalian akan bersiap untuk memulai pembelajaran hari ini. Sudah siap semuanya? Oke. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, alhamdulillah. Kalian sehat? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan disiapkan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar matematika kaitannya dengan transformasi geometri. Kalian sudah siap untuk membawa buku-bukunya? HP-nya sudah diinstal dengan aplikasi GeoGebra? Baik, tampak di depan sini Bu Fitra sudah membawakan beberapa contoh dari batik. Siapa dari kalian yang hobi memakai batik? Kenapa kalian suka menggunakan batik? Bagus, keren, warnanya unik. Apakah kalian tahu motif batik ini dari mana? Kira-kira ini kalau gambaran semacam ini, gambar apa ya? Daun karika, betul. Nah, ini adalah salah satu contoh motif dari daun karika. Satu contoh lagi, batik ini juga khas dari daerah Wonosobo. Antara berbagai macam motif batik, kalian hari ini akan menjadi seorang desainer batik. Untuk membuat desain batik, nanti kalian akan belajar secara berkelompok. Satu kelompok isinya adalah 4 anak. Untuk mengingatkan kalian terkait dengan batik dan kearifan lokal di daerah Wonosobo, Bu Fitra sudah mengundang 2 guru kita. Wonosobo juga menyimpan sejuta potensi, sejuta kearifan yang tidak semua daerah mempunyai. Kita bisa melihat salah satu yang paling menonjol adalah di daerah kita terkenal dengan daerah wisata. Nah, bagaimana cara melihat semua tempat wisata, semua keindahan yang ada di Wonosobo dalam satu waktu? Kita bisa melihat dari batik di daerah Wonosobo ini. Sekarang yang lagi booming adalah batik khas Wonosobo. Motifnya apa saja batik khas Wonosobo? Motifnya adalah mengangkat semua potensi yang ada di Wonosobo. Karika, apalagi selain karika? Candi. Bagaimana sih caranya bisa membuat batik yang demikian indah seperti ini? Nah, yang pertama itu bahwa batik itu merupakan satu kesatuan. Terciptanya batik karena ada pengulangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini dengan problem based learning, kalian nanti akan yang pertama menjelaskan konsep transformasi geometri, yaitu refleksi yang digunakan dalam pembuatan pola batik karika. Yang kedua, dalam pembelajaran ini kalian diharapkan untuk menguasai dimensi profil lulusan dan sekolah berintegritas. Apa itu? Yang pertama, untuk mengawali pembelajaran, Bu Fitra ingin mengetes dulu kemampuan awal kalian terkait dengan batik maupun terkait dengan transformasi geometri. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana teknologi seperti GeoGebra dapat membantu membuat desain tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Rania, silahkan. Karena dengan GeoGebra kita bisa melakukan translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Oke, betul. Kita beri tepuk tangan teman-teman. Baik anak-anak, nanti kalian semua akan berperan desainer batik digital yang memanfaatkan konsep matematika untuk menghasilkan suatu
karika. Tugas dari kalian nanti di setiap kelompok ada yang menjadi desainernya, ada yang menjadi operator dari GeoGebranya. Jadi silahkan nanti berbagi perannya masing-masing, bagaimana cara untuk membuat bangun, yaitu bangun segi banyak sehingga bisa menyerupai karika atau bisa menyerupai daun karika menggunakan aplikasi GeoGebra. Ketika kita membuka aplikasi GeoGebra, maka akan tampil semacam ini menu poligon. Kemudian berikan titik di sini. Oke, setelah itu kalian boleh memindahkan titik-titik yang sudah kalian buat tadi sehingga bisa menyerupai daun karika. Baik anak-anak, tolong sekarang kalian buat motif dari karika itu di aplikasi di HP kalian masing-masing. Baik anak-anak, kelompok mana yang sudah siap untuk mempraktikkan? Tunjuk tangan. Oke, silakan kelompoknya Dai. Saya akan membuat motif daun karika menggunakan menu poligon. Membuat dari titik ke titik seperti ini. Seperti ini, Bu. Membuat motif karika menggunakan menu busur melalui 3 titik. Tiga yang ada di situ, lalu geser opasitas ke kanan. Di sini kita pilih yang menu garis yang melalui 2 titik. Terima kasih kelompok 3. Untuk desain awal silahkan ditulis di LKPD di tempat yang sudah Bu Fitra siapkan. Kalian membuat desain awalnya dulu, digambar dulu, boleh menggunakan pensil atau menggunakan pensil warna. Kemudian silahkan selanjutnya kalian berdiskusi bagaimana cara desain kalian itu bisa berulang, bisa simetris sehingga nanti menampilkan batik yang indah dan bisa kalian terapkan dalam GeoGebra. Kelompok 3, perhatikan. Untuk membuat desain semacam ini, kalian yang pertama gambar dulu desainnya dalam kertas. Kemudian agar menjadikan dia pola berulang, maka buat garisnya dulu. Ini adalah garis untuk nanti kalian melaksanakan refleksi atau pencerminan. Setelah itu, ketika bangun ini kita cerminkan, bayangannya berada di mana? Sudah selesai desain dengan GeoGebra kalian masing-masing? Oke, kelompok mana yang sudah selesai? Kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Almirah Irmiah Syahla Putri. Di kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil dari GeoGebra. Ini adalah desain hasil dari kelompok kami yang kami refleksikan terhadap sumbu Y. Jadilah bayangan di sebelah kanan. Melalui pembuatan desain batik karika menggunakan GeoGebra, murid diajak untuk merefleksikan proses, berkolaborasi, dan memiliki keberanian untuk mencoba ide baru. Selanjutnya, di kelompok yang lain, silahkan kalian melaksanakan kunjung karya. Kelompok 3, demikian seterusnya. Apakah ada kesulitan dalam kalian membuat desain tersebut? Tidak ada, hanya butuh ketelitian dan ketelatenan. Selanjutnya, kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran siang ini? Siapa yang mau menyampaikan? Silakan Hani. Jadi dengan matematika kita bisa membentuk keteraturan desain. Bagian mana dari proses pembelajaran membuat desain batik karika yang paling menantang? Coba Indira. Menurut saya, bagian membuat pola dan memerlukan ketelitian. Memang untuk membuat desain dari batik karika ini butuh ketelitian. Kalian mungkin belum bisa satu kali langsung jadi, maka butuh ketelitian dan juga butuh kesabaran sehingga nanti hasil karya kalian akan sesuai dengan motif-motif batik yang sudah ada. Di bagian akhir pembelajaran kita anak-anak, LKPD kalian ada bagian untuk menyampaikan refleksi individu ataupun kelompok. Silahkan coba dibuka LKPD-nya. Silahkan diisi refleksinya. Sudah selesai mengisi refleksinya? Oke. Bu Fitra harapkan pembelajaran hari ini menarik dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Kemudian jika tadi desain atau karya kalian kurang maksimal, silahkan nanti diperbaiki dulu. Kemudian dicek dulu sampai akhir apakah konsep refleksinya sudah betul. Setelah itu baru dikirimkan. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Sudah paham ya semuanya? Oke, terima kasih. Bu Fitra berikan apresiasi bagi kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan semangat. Terima kasih. Mari kita pembelajaran kita kali ini dengan doa. Silakan Nabi. Duduk siap, sudah berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.
Saya senang mengikuti pembelajaran ini karena belajar aplikasi GeoGebra mengubah pandangan saya tentang matematika. Aplikasi GeoGebra dapat digunakan untuk membuat motif batik karika sebagai salah satu bentuk karya seni dan mendukung kearifan lokal Wonosobo.